Karena banyak orang punya masalah gak beres-beres, punya hajat gak kelar-kelar, punya tujuan gak tercapai, gak kegapai. Tapi sebelum mengamalkan apa yang akan saya ajarkan ini, dan kalau udah saya ajarkan itu sudah pasti saya ijazahkan, jadi gak usah nanya lagi Habib ijazahnya mana, diizinkan atau tidak. Kalau Anda melihat tayangan ini, amalkan seperti yang saya ajarkan, berarti sudah mendapat ijazah dari saya, dan saya dapat dari guru-guru saya. Syarat nomor 1 adalah yakin. Mutlak apapun itu amalannya, doa itu syaratnya harus yakin. Yakin qabul, yakin terkabul. Jadi jangan lagi kirim pesan WhatsApp ke Habib Novel dengan kalimat, Habib, sudah saya amalkan, tapi kok gak kabul-kabul ya? Berarti kamu gagal. Gagalnya apa? Mempertanyakan kabul atau tidak kabul, itu berarti ragu. Orang yang yakin itu tidak melihat apa yang di depan mata. Maka kalau minta sama Allah Ta'ala, yakinnya harus lebih dari itu. Walaupun sekarang mati-matian kok kelihatannya kosong, kosong. Yang kita percaya bukan yang di tangan, yang kita percaya yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Allah sudah disimpankan dan siap untuk dicairkan, sehingga kita tenang menjalani hidup, nyantai, penuh nikmat, ibadahnya kenceng, amalannya tak tergoyahkan, betul-betul dijalani dengan penuh keyakinan. Ini syarat menjalankan zikir dan wirid model apapun. Kalau tidak begini, Anda gagal. Jangan salahkan kecuali diri Anda sendiri. Jelas semuanya? Jadi jangan sampai lagi kirim pesan WhatsApp atau nanya langsung ke saya atau kiai atau habib yang lain. Yai, saya udah amalkan nariyah kok nggak hasil ya? Nah, berarti gagal. Ya, Yai, saya udah amalkan munjiah kok nggak hasil ya? Yai, saya udah ziarah kuburnya orang-orang soleh, tawasul orang soleh, kok ya toko saya masih sepi ya? Padahal saya tawasul biar toko saya lah raris. Yai, kenapa rezeki saya masih seret? Semua pertanyaan ini adalah pertanyaan orang-orang yang ragu. Orang yang yakin gak pernah nanya, amal saja, nyantainya luar biasa. Yang penting bergerak terus bergerak, terus berusaha, terus berjuang, dan jangan berkeluh kesah kepada siapapun. Jalankan tugasmu, nyantai saja, beres-beres. Asik atau enggak asik? Jangan bersandar pada teman. Saya pun enggak pernah, insya Allah enggak mau. Ya, jangan sampai kebisikan setan bersandar pada teman, bersandar pada simpanan, bersandar pada tabungan, bersandar pada makhluk itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus bersandar pada Allah Ta'ala. Maka diawali dengan la haula wala quwata illa billah. Tiap hari minum vitamin itu 100 kali. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau punya hajat, lanjut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aku enggak mau bersandar bergantung pada gajian, pada perencanaan, pada keahlian, pada kendaraan, pada kemampuan, pada simpanan harta, tabungan, pada kawan-kawan, pada aset. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindungku. Yang lain tidak aku anggap. Meskipun semuanya dihargai, teman ya dihargai, kawan baik dihargai, tapi enggak ada yang dijadikan sandaran dalam hati. Sandarannya hanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 173. Ayat 173. Di situ diceritakan, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-Imran ayat 173. Kalau dibaca terjemahannya, yaitu orang-orang yang mata saya udah mulai nggak kelihatan saudara-saudara. Tulisannya kecil-kecil. Saya kalau pakai kacamata takut kelihatan tambah ganteng, repot nanti. Alias konangan tambah tuwek gitu kan ya.
Ayat 173 yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kalian kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kisah ayat 173 Al-Imran tuh, sahabat lagi naik kendaraan, terus dikasih tahu ada orang-orang kafir akan nyerang, kendaraannya lebih hebat, persenjataannya lebih hebat, jumlahnya lebih banyak. Katanya, takutlah kepada mereka. Nah dalam kondisi seperti itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, naiklah kendaraan ini sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam tafsir diceritakan, sahabat nunggang kendaraan, yang nunggang kendaraan, jalan kaki, yang jalan kaki, semuanya berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bayangkan ya, pasukan jalan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus sampai menancap ke dalam hati, betul, ngakar benar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Di situ sahabat tidak bersandar pada jumlahnya dan tidak takut pada jumlah musuh. Tidak bersandar pada tenaganya dan tidak takut pada tenagamu musuh. Tidak bersandar pada persenjataannya dan tidak takut pada senjata musuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasilnya apa? Al-Imran ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Kata Allah Ta'ala, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ini kok dibaca terjemahannya kurang enak ya. Kalau ayatnya kalamullah, kalau terjemahan kan terjemahan kita ya. Tapi kalau ayatnya ini kalamullah. Jadi setelah sahabat baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'matin minallah. Ternyata hasil dari pertempuran itu sahabat menang. Sahabat menang, rampasan perangnya banyak, mereka pulang membawa kenikmatan yang besar dari Allah Ta'ala. Dan dikatakan ini karena apa? Semua itu mereka dapatkan karena fadl. Ya, wallahu dzu fadlin azim. Dan Allah punya karunia, fadl. Fadl itu beda dengan adl. Ini kalau nggak dijelaskan nggak paham nanti. Allah itu punya sifat fadl dan sifat adl. Fadl itu artinya sisi pemurahnya Allah. Kalau adl itu sisi keadilannya Allah. Orang kerja dari jam 8 sampai jam 4 misal gajinya 100.000, maka kalau dibayar 100.000 itu namanya sisi keadilan, sesuai haknya ya, memberi sesuai haknya. Kerjanya segitu ya dapatnya segitu, sisi hitung-hitungan. Nah, kalau bahasa kita keadilan itu sisi hitung-hitungan. Jadi kalau segini, Allah punya bagian itu, bagian yang sesuai dijanjikan Allah. Kalau kamu begini dapatnya ini, kalau begini dapatnya ini. Tapi ada sisi fadl, kemurahannya Allah. Sisi kemurahan bagaimana? Allah nggak hitungan, terserah Allah. Sahabat tadi kalau dihitung pakai hitung-hitungan nggak mungkin menang. Jumlah pasukan sedikit, persenjataan seadanya, kendaraan terbatas ya. Dan itu dadaan gitu. Ya itu dadaan, nggak ada persiapan. Kalau pakai hitung-hitungan kalah. Hitung-hitungan kalah. Tapi Allah punya sisi kemurahan, sisi kemurahan. Sisi kemurahan Allah ini muncul karena sahabat juga meninggalkan hitung-hitungan. Hitung-hitungannya ditinggalkan, bukan nggak ngitung ya, bukan nggak ngitung, tapi ditinggalkan dalam arti nggak jadi sandaran, nggak jadi pegangan. Yang dijadikan pegangan setelah ngitung semuanya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dari sinilah ulama mengajarkan. Nah, ini yang mahal di sini. Ini zikir dari Al-Quran. Habis sholat isya, ya malam hari, hening, anak tidur, suami sudah ditidurkan ya, biar gak ganggu maksudnya. Kalau ibu-ibu kan gitu ya,
Mas saya nanti mau zikir, perlu nasi goreng sekarang, ya mie ayam sekarang. Mie ayam malam-malam gimana Bu ya? Perlu buatkan kopi, teh, susu, madu sekarang ya. Kalau memang butuhnya nanti ngomong jam berapa, karena saya ini mau zikir butuh waktu kurang lebih setengah jam. Saya nggak mau diganggu. Untuk apa Bu? Mewujudkan hajatmu. Hajat yang mana? Kamu pengen punya mobil sama rumah toh? Podo. Nah kamu bagian berangkat ke pasar, saya tak bagian dongo. Ya saya bagian doa. Kata suaminya, udah sampai subuh saya tidak akan minta apa-apa, lanjutkan. Masya Allah, suami ngorok. Suaminya ngorok tidur, istrinya tambah alhamdulillah ya Allah, semoga semakin panjang ngoroknya. Jangan bangun ya, jangan bangun dulu, nanti bangunnya kalau udah waktunya bangun. Ternyata istrinya ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah hajat 2 rakaat. Setelah itu dalam keadaan harum, wangi, badannya harum, ruangannya harum. Sholat 2 rakaat, sholat hajat. Setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, salam, jangan lupa Bismillah, Alhamdulillah, sholawat. Setelah itu baca surat Al-Imran ayat 173. Al-Imran 173, baca ayatnya. Ya ayatnya dibaca tadi sampai kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah hasbunallah wa ni'mal wakilnya itu dibaca 450 kali. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi yang diulangi 450 kali hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, 450 kali hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan lebih, jangan kurang. Ada orang ngeyel sama saya, Beb kalau lebih kan bagus. Ya ini bukan masalah bagus atau kurang bagus, ini masalah kunci. Kunci itu kalau giginya 3, mbok tambah siji ya kayak bisa ngebuka. Nah zikir tadi 450 kali jumlahnya, itu memang untuk buka kunci. Nah kalau ilmu nggak nyampe ikut saja, orang saya akan mikir. Nah ini buat orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala makna-makna dari Al-Quran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Selesai 450 kali langsung tutup dengan ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, sholawat, dungo, Allahumma hajatku 1, jadikan suamiku tambah ganteng ya Allah. Masya Allah. Dalam pandanganku dia tampak selalu ganteng ya Allah, dan orang lain yang melihat dia jelek ya Allah. Waduh, kok ngono dungane. Pokoknya hajatnya apa minta sama Allah Ta'ala. Ya minta sama Allah Ta'ala. Nah kalau hajatnya besar ya dodoknya yang sering. Hajatnya besar kok dodoknya cuman sekali. Kalau hajatnya besar ya jalankan tiap hari minimal selama seminggu, sepekan. Diawali malam Jumat, berakhir malam Jumat. Diawali malam Senin, berakhir malam Senin. Misal begitu loh. Jadi dodoknya betulan ya, mintanya beneran. Nah kalau udah seperti itu jangan nanya kapan kabulnya, berarti batal. Nggak usah nanya, yakin udah saya amalkan ya mesti hasil, pasti kabul, nggak mungkin tidak kabul. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali, tapi ayatnya dibaca dulu ya. Ayatnya dibaca sampai hasbunallahu wa ni'mal wakil diulangi 450 kali. Setelah selesai ditutup ayat 174. Itu untuk hajat. Nah untuk harian, nah, sekarang kan nanya harian ya. Zikir harian mau dibaca pagi, siang, sore, malam terserah. Langsung nggak pakai ayatnya, langsung hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan lebih, jangan kurang. 450 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu yang lebih dari hajat kita apa? Hajatnya belum wujud, tapi ganjarannya lebih dari hajatnya. Mungkin hajatnya mobil, pahalanya itu jannah, pahalanya surga. Jadi jangan mikir nanti dapat nggak mobilnya, nggak usah mau pikir. Begitu kamu baca, kamu udah dapat
surga. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka nanti hasilnya dapat nikmat dari Allah Ta'ala dan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bakal terkena gak mungkin kena keburukan. Nah, kalau ada orang yang jahat sama jenengan, ya, merencanakan macam-macam, ya jangan doakan orang itu buruk, tapi baca ini saja. Insya Allah jenengan tidak akan kena buruknya, gak akan kena buruknya. Amin ya. Nah, contoh lagi dari mana ayat kalimat hasbunallah ni'mal wakil? Itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, ya, ketika dibakar oleh Namrud, kemudian dilemparkan ke dalam api, malaikat Jibril kan nanya, ya, kamu mau minta tolong sama Allah? Maka dijawab, ilmuhu bihali kafani an su'ali. Allah tahu aku, jadi aku nggak enak meminta sama Allah, sudah cukup. Nabi Ibrahim makomnya gitu ya, jenengan makomnya Rasulullah jangan gaya-gaya. Tapi setelah itu Nabi Ibrahim mengucap hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Hasilnya apa? Hasilnya api menjadi dingin, tidak dapat keburukan sedikit pun, bahkan dapat kemenangan. Makanya hidup ini kalau tahu yang begini-begini enak, gak ruwet sama perencanaan dan gak ruwet sama orang yang merencanakan. Duduknya modal sajadah, selesai sajadah, tasbih, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktunya ke kantor, waktunya ke pasar, waktunya kerja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kalau tokonya sepi tambah alhamdulillah. Kenapa? Gelar sajadah di toko. Masya Allah, alhamdulillah hari ini sepi, jadi wiridnya lancar. Wirid tidak ada gangguan. Nanti jenengan sampai pada satu titik kalau rame tambah gersulo, ya Allah, dikir kok wangele gak mufakat, tamu gak mandek gitu ya. Jadi kalau warungnya rame kebanyakan tamu, senang atau sedih, Bu? Ya alhamdulillah, mau sepi dicari, kalau rame ya alhamdulillah.